Anda kembali di Anju Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, setelah Bareskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon menelusuri wilayah Kabupaten Sleman untuk menemui Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing akademik Joko Widodo. Enggak ya, dipandu ternyata ini, ya, tapi nggak tahu diterima nggak kita ya. Setelah Bareskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon Sianipar nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, meski hal tersebut melanggar aturan. Bahkan Rismon merekam aktivitas perjalanannya dan mengunggahnya di YouTube channel miliknya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Sementara di dalam video terlihat Kasmujo enggan menemui Rismon CS dan hanya menyapa dari balik pintu rumahnya. Iya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Enggak bisa. Tidak Oh. Di dalam video, Kasmujo menyebut bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi dan akademik Joko Widodo. Kan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar lah Pak. Maaf. Pak Kasmujo ada di dalam, sempat saya wawancarai. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendesak Polda Metro Jaya segera menaikkan status kasus tudingan ijazah palsu milik Jokowi ke tahap penyidikan. Kuasa hukum juga meminta semua pihak menghentikan fitnah dan pencemaran nama baik kepada kliennya. Yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir-terakhir ini, semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Di antaranya, sebagai seorang peneliti, melemparkan kalimat-kalimat ingin mengasingkan Pak Jokowi, ingin menusukambangkan Pak Jokowi agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lainnya. Itu videonya semua kami pegang. Ada lagi mengklaim diri sebagai peneliti, lalu mulai mempersoalkan di luar topik sosial media Pak Wapres, sampai ingin ikut bergabung memaksulkan, sehingga apa yang kami duga 2 bulan yang lalu akhirnya terbukti. Ibarat pepatah, secepat apapun kebohongan berlari, waktu yang akan menentukan kebenaran akan terkuat. Dan sekarang itu semua semakin terbukti, ya, dan kita saksikan bersama. Karena kita melihat kondisinya sudah seperti ini, jadi apa yang dilakukan mereka ini bukan untuk mencari kebenaran. Apa yang disebut dengan kegiatan akademis juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan kita melihat ini sudah mulai membuat gaduh, mengganggu stabilitas politik. Karena itu kami sebagai kuasa hukum Pak Jokowi dalam kesempatan ini juga meminta pihak Polda Metro Jaya untuk tegas mengambil sikap menuntaskan penyelidikan yang sudah kami laporkan 2 bulan yang lalu, agar diputuskan apakah ini layak untuk naik ke penyidikan atau dihentikan. Karena kami pun sebagai pelapor memiliki hak untuk meminta proses hukum ini dituntaskan sebagaimana mestinya, dan kami yakini dari seluruh alat bukti yang sudah dihimpun, baik bukti-bukti surat
saksi-saksi, termasuk keterangan ahli, termasuk bukti petunjuk. Dalam pendapat kami, laporan kami di Polda Metro Jaya layak untuk dinaikkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan ahli digital forensik Rismon Syyanipar dan kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Pak Rismon. Baik, saya akan ke Pak Rismon terlebih dahulu. Pak Rismon, beberapa waktu lalu Anda menyambangi rumah dari Pak Kasmudjo, dosen dari Jokowi. Mengapa Anda menyambangi rumah Pak Kasmudjo ini, Pak Rismon? Ya, hal itu dilatar belakangi karena Pak Jokowi sebelumnya mengkoreksi ya bahwa Pak Kasmudjo bukan pembimbing skripsi, tetapi adalah pembimbing akademik. Padahal persepsi publik maupun jurnalis maupun wartawan pada tahun 2017 dalam dialog pada video tersebut, ya, semuanya menyimpulkan bahwa Pak Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsi. Tetapi setelah 8 tahun, ya, dikoreksi, sehingga saya ingin menanyakan langsung kepada Pak Kasmudjo perihal hal tersebut. Oleh karena itu, ya, secara tidak disangka, saya bisa menemui secara mungkin 1 atau 2 menit, ya, dan mengajukan pertanyaan 2 poin penting, yaitu apakah Pak Kasmudjo dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi? Bukan. Poin kedua yang saya tanyakan adalah apakah Pak Kasmudjo dosen pembimbing akademik? Dan bukan. Hal itu juga diafirmasi oleh Bu Kasmudjo. Untuk video selanjutnya itu ada, kan? Bu Kasmudjo juga mengatakan hal yang sama. Bukan, Pak Kasmudjo bukan dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi. Nah, itu Bu, latar belakangnya. Dan hal lain, ya, yang melatar belakangi ini adalah bukti yang disajikan oleh Dirtipidum sendiri ketika menayangkan, ya, bukti-bukti secara elektronik saja, bukan bukti analog di depan mejanya. Di situ kan kita dapati bahwa, ya, Pak Joko Widodo, ya, dari bukti yang ditampilkan mulai dari awal itu terregistrasi dengan tingkat studi SM atau sarjana muda. Begitu juga dengan registrasi atau registrasi ulang. Tahun akademik 1981-1982 itu juga dilingkari atau dibulati 3 kali itu sarjana muda, program atau tingkat studi yang diambil. Jadi dari dasar tersebut, ya, kalau terdaftar sejak awal sarjana muda, maka tidak mungkin menulis skripsi, maka tidak ada pembimbing skripsi, maka tidak ada KKN, dan tidak ada ijazah sarjana kehutanan. Karena kalau sarjana muda hanya mendapatkan gelar BSc. Dan kita lihat juga dari daftar nilainya, ya, transkrip nilainya itu hanya 122 SKS, 88 SKS mata kuliah wajib, 34 mata kuliah pilihan. Begitu, Mbak. Baik, Pak Rifai, bagaimana tanggapannya terkait pernyataan Pak Rismon tadi? Ya, pertama, saya sendiri tidak mengikuti langsung, ya, apa yang dilakukan Pak Rismon terkait apa tadi video yang ditayangkan. Tapi kalau saya lihat, ya, menurut saya juga tidak bisa diuji keabsahannya keterangan orang yang sedang sakit, apalagi keterangan dari istri itu bersifat sekunder, ya. Jadi keterangan-keterangan yang di luar persidangan itu tidak memiliki nilai karena tidak di bawah sumpah, dan itu semua tidak akan menjadi pengaruh dalam proses penyidikan. Tapi yang kedua, satu lagi, saya menjadi agak bingung juga nih, ya, karena pertama kan kita mempersoalkan terkait kepalsuan ijazah. Nah, sekarang kok seolah-olah menjadi seperti auditor dikti nih, melihat persyaratan perkuliahan seseorang, ya, sampai ada ke desa KKN dan segala macam. Tapi saya berpikir positif aja lah, itu untuk kepentingan pembelaan mungkin nanti di sidang gitu, ya. Kalau di sisi lain silakan saja, ya, nanti apa temuannya bawa saja ke sidang, biar nanti hakim akan mendengar kedua belah pihak, ya, dari apa yang disajikan oleh jaksa, termasuk dari pihak kami, termasuk juga nanti apa yang diperoleh dari teman-teman. Tapi menurut saya adalah saya tidak mau ikut gendang ini karena tidak akan pernah selesai, Mbak, ya. Kita justru tadi juga sudah kita konvers, kita ingin ini tuntaskan, ya, dan kalau memang ada hal-hal yang dianggap ini minor dan ingin menjadi satu argumentasi pembelaan, monggo dibawa saja ke sidang, nanti biar hakim yang menilai. Tapi menurut saya ini harus ada kepastian, ya, tidak bisa juga ini terus berlarut, semakin gaduh
dan menurut saya kita harus selesaikan secara hukum. Demikian kali, Mbak. Baik, Pak Rismon, Barreskrim kan ini sudah mengumumkan bahwa ijazah dari Presiden ke-7 Joko Widodo ini asli dan kasusnya juga sudah dihentikan begitu terkait dengan dugaan ijazah palsu. Apalagi yang diragukan, Pak Rismon? Iya, apa yang disimpulkan oleh Dipidum adalah ya atau Barreskrim itu kan hanya uji keidentikan. Lalu saya bilang bahwa uji keidentikan itu tidak menjawab keaslian. Bahkan usia kertas, jenis kertas, usia tinta, jenis tinta juga tidak terjawab di situ, tidak dikunci. Bagaimana kita bisa menguji sebuah objek ya identik dengan objek referensi, tetapi objek referensinya juga tidak diuji keidentikannya. Usia kertas apakah benar tahun 1980-an? Terutama apa yang kita tekankan seringkali adalah lembar pengesahan skripsi yang sangat modern, yang tidak ada teknologinya tahun 1985, itu juga hanya dijelaskan oleh Dirtipidum dengan indera perasa, peraba, dirasakan, diraba, ada cekungan, maka disimpulkan itu produk dari hand press atau letter press. Itu yang yang kami kurang puas. Oleh karena itu, ya tim TPUA katanya sudah mengajukan untuk gelar perkara khusus supaya kita bisa lihat juga bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh Barreskrim dan dengan laboratorium forensiknya. Jadi dari bukti-bukti yang disajikan oleh Dirtipidum juga ya bisa kita lihat pada suatu saat ditampilkan 6 dokumen, bagaimana hanya 2 dokumen yang seperti terdegradasi secara kimia atau teroksidasi dalam waktu 40 tahun, tetapi 4 dokumen lainnya itu masih putih. Bagaimana logikanya menjelaskan itu? Begitu, Mbak. Baik. Tanggapannya bagaimana, Pak Rifai? Ya, kalau kami sendiri sih sebenarnya justru melihat ya sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas ya maupun putusan-putusan MK yang telah banyak kita ikuti, untuk menguji keaslian sebuah ijazah itu sebenarnya cukup keterangan instansi penerbit ya. Bahkan di berbagai sengketa pilkada ya bupati-bupati yang tidak memiliki ijazah atau ijazah yang dipersoalkan itu bisa digantikan dengan surat keterangan lulus dari kampus yang bersangkutan. Dalam kasus ini sebenarnya sudah jelas sekali ya, UGM sudah memberikan klarifikasi ya, tapi Barreskrim ternyata masih mengikuti, mencoba memberikan upaya-upaya ekstra untuk membawanya ke lapor. Kami masih hormati juga, ya silakan saja ya. Lalu sekarang sudah keluar hasilnya lapor menyatakan identik ya, dan dari penyelidikan ini kesimpulannya, lagi-lagi ini bukan hanya berdiri dari satu lapor ya, ada keterangan saksi, ada bukti surat-surat yaitu administrasi pemerintahan Pak Jokowi, dan disimpulkan bahwa memang Pak Jokowi kuliah di sana, mendapat ijazah secara sah, ya sudah selesai. Bahwa teman-teman ingin memberikan perlakuan pembelaan atau mencari-cari lagi celah lah untuk bisa membela diri, ya itu sah-sah saja. Tapi menurut saya, ya kita selesaikan saja di pengadilan agar semuanya terang benderang, masyarakat bisa menyaksikan di forum yang tepat ya. Kayak seperti hari ini, seolah-olah ada informasi dari Pak Kasmujo tidak akan berdiri juga kalau tidak didengar di persidangan ya. Jadi menurut saya sih sudah enough is enough ya. Sekarang kita masuki ke tahapan yang baru, dan lagi-lagi satu yang saya komentari, hukum itu tidak memberi kepuasan tapi memberikan kepastian. Baik. Mari kita cari kepastian dari proses yang sudah berlangsung yang cukup lama juga nih, sudah hampir mau 3 bulan. Demikian. Baik, Pak Rismon, tadi kan dikatakan oleh Pak Rifai kita bawa saja ke persidangan, ke pengadilan begitu. Apa saja yang sudah Anda siapkan untuk menempuh proses hukum ini? Ya, banyak yang sudah kita siapkan ya. Tetapi kita juga jangan cepat amnesia atau lupa ya, bahwa di kasus Joshua Barat, ya, polisi juga memanipulasi barang bukti. Maka dilakukan ekshumasi. Kalau tidak digugat dan disuarakan oleh pengacara semacam Kamarudin Simanjuntak, Martin Lucas Simanjuntak, Nelson Simanjuntak, dan Irma Huta Barat, maka Verdi Sambo sekarang tidak ada di penjara. Maka Verdi Sambo bisa jadi sekarang menjadi Kapolri. Karena apa? Dia memanipulasi. Dia bilang tembak-menembak, dan itu diamini oleh Polres Jakarta Selatan. Ternyata hasilnya adalah terjadi tembak dengan jarak dekat di batang leher Joshua Huta Barat. Jadi inilah pelajaran bagi kita bahwa kebenaran sains, kebenaran forensik itu harus di-challenge, bukan menjadi final bahwa Barreskrim menjadi hakim dalam hal ini. Jadi kita terima begitu saja. Ya ayo kita buktikan. Tetapi kita harus challenge. Publik punya hak untuk mengetahui
data-data yang terserpih di mana-mana. Begitu, Mbak. Baik, Pak Rifai, tadi dikatakan oleh Pak Rismon bahwa polisi ini bisa juga memanipulasi barang bukti, begitu. Tanggapannya seperti apa? Ya, saya tidak menafikan ya bahwa polisi itu pasti bekerja sempurna ya. Bahkan di beberapa kasus juga memang kita saksikan ada juga oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangan. Tapi juga perlu dicatat bahwa tidak seluruh pekerjaan Polri juga pasti tidak benar ya. Dan jangan khawatir, maka lagi-lagi saya sarankan, mari kita selesaikan di pengadilan ya. Karena apa? Kalaulah misalnya teman-teman tidak percaya pada polisi, masih ingat ada 2 instansi hukum yang akan menyelesaikan ini, yaitu kejaksaan dan hakim. Misalnya teman-teman tidak percaya kepada kepolisian, ya silakan saja. Nanti kita lihat bagaimana jaksa maupun hakim akan mengambil sikap dalam laporan yang kami ajukan. Jadi menurut saya tidak menjadi alasan ya bahwa ini di-challenge, silakan ya, bahwa bahkan harus membela diri. Ya, kami juga sering menjadi pengacara yang membela tersangka maupun terdakwa ya. Ya monggo-monggo saja, tapi kembali lagi realnya harus jelas, arahnya harus jelas. Dan di forum yang juga bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun publik, yaitu persidangan itu sendiri. Makanya itu tadi kami mendesak ya agar Polda juga mengambil sikap ya, apakah penyelidikan ini dihentikan atau dinaikkan ke penyidikan. Ya kami mencari situ juga ya, agar tidak terlalu gaduh lah di media ini. Ya karena kita pikir ini juga terakhir kok sudah berbau politis. Ya sehingga kami menginginkan dalam kondisi seperti ini hukumlah yang menjadi panglima karena kita negara hukum. Demikian, Mbak. Baik, Pak Rismon, bukti apa saja nih nanti yang akan Anda bawa ke persidangan? Iya, kita punya sejumlah hal yang tidak perlu kami jelaskan di sini dan kami rahasiakan. Tetapi perlu kita ingat bahwa Pak Joko Widodo itu adalah presiden kita 10 tahun. Rakyat seharusnya punya hak untuk mengetahui identitas lengkapnya terkait dengan proses akademik dari presiden yang telah mereka pilih. Tidak ada penjelasan sama sekali proses akademik Pak Joko Widodo mulai dari sarjana muda sampai menjadi sarjana penuh. Karena kita punya banyak informasi bahwa ketika Anda mendaftar sarjana muda untuk mencapai sarjana di tahun 1978 sampai 1980 di UGM, ia harus memiliki juga sarjana dengan bergelar DSC, sarjana muda. Baru selanjutnya ada saringan IPK. Jika IPK-nya tidak rendah, maka dia bisa melanjutkan ke gelar sarjana penuh. Ini juga tidak dijelaskan juga kepada publik, baik oleh Pak Joko Widodo maupun UGM. Jadi ya rakyat berhak tahu tentang siapa presidennya, siapa mantan presidennya, kan mereka telah memilih. Dan Pak Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 itu kan meminta rakyat untuk memilihnya. Sekarang harusnya ya itu macam hutang budi dong, harusnya untuk menjelaskan itu kepada publik. Itu, Mbak, terima kasih. Baik, terakhir Pak Rismon, soal status kasus tudingan ijazah palsu milik Jokowi di Polda Metro Jaya ini kan masih dalam tahap penyelidikan gitu, belum naik ke tahap penyidikan. Ini selanjutnya akan seperti apa, Pak Rifai, harapannya? Ya, kalau kami seperti kontes tadi sore ya, kami melihat bahwa sebenarnya dari alat bukti yang kami sajikan ya, yang kami serahkan kepada penyidik, sebenarnya sudah cukup terang benderang ya. Namun demikian sepertinya penyidik masih bersikap hati-hati untuk juga terus melengkapi. Kami hargai itu, namun tapi bagaimanapun juga perlu ada waktu ya, bagaimana ini bisa diselesaikan secara tuntas ya. Terlebih dengan semakin gaduhnya di media, karena saya pikir perkara ini akan lebih baik disidangkan dalam forum yang jelas ya, dibanding di media ini hanya sekedar isu-isu yang melebar ke sana sini tanpa ada kepastian juga gitu ya. Termasuk bagi teman-teman yang sedang mencari juga data-data tambahan ya, semuanya sajikan saja di persidangan ya, di sebuah forum yang fair, terbuka ya, bisa disaksikan media dan ada kepastian. Karena yang penting itu hukum itu akan memberi kepastian ya, bukan kepuasan ya. Karena kalau untuk memuaskan wah repot sekali, semua merasa ingin dipuaskan juga repot. Ini sisi ini ada 2 sisi ya, pihak kami yang melaporkan juga pihak yang berpotensi menjadi terlapor. Baik. Jadi menurut kami adalah proses hukumnya yang akan menjawab ini semua, Mbak. Baik, terima kasih Pak Rifai dan Pak Rismon sudah bergabung bersama dengan Ayu Sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak.